Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Iqbal Muhammadan, masih seputar soal korma. Cuma saya ingin membicarakan korma dan keturunan-keturunannya. Jadi fenomena korma ini menarik bagi saya. Jadi ada korma ajwa misalnya, dia bisa punya anak nih, anakannya seperti ini. Nah, ini anakannya nih yang kecil nih ya, yang kecil, dan ini induknya. Jadi kurma ini mulai beranak di usia 4 tahun. Nah, biasanya gitu, kalau anakan itu akan sama persis dengan indukannya. Misalnya indukannya kurma ajwa, anakannya kurma ajwa juga gitu. Itu anakannya tuh, anakan langsung. Dan biasanya buah dan apanya itu nggak jauh beda, sama persis lah, duplikasi dia kalau anakan. Ada nih, tapi kalau dari biji misalnya buah kurma itu, buah kurma ajwa berbuah, terus kita tanam tuh bijinya. Nah, itu biasanya akan mengalami mutasi genetik, entah karena faktor tanah atau faktor apa gitu ya. Dia akan mengalami mutasi genetik yang agak berbeda dengan indukannya dari pohon gitu. Misal pohon ajwa, terus kita tanam bijinya, ya itu akan berbeda, entah ukuran buahnya, entah mungkin jenisnya itu akan berbeda. Itu ada kemungkinan itu gitu, akan ada kemungkinan itu, dan lebih besar, banyak bedanya gitu. Itu kalau misalnya kurma jantan ajwa, kurma betina ajwa dikawinkan dengan kurma jantan ajwa. Nah, hasil bijinya tetap akan gitu. Tapi ada kasus lagi nih, yang misalnya soal perkawinan silang. Kurma betina ajwa dikawinkan misalnya dengan kurma barhe, misalnya dengan kurma jantan barhe. Nah, itu bisa menghasilkan jenis kurma baru, mutasi umumnya, kalau bijinya itu kemudian ditanam dari hasil kawin silang gitu. Jadi ini yang terjadi misalnya di kasus di Thailand, misalnya ada misalnya KL1 ini kan jenis kurma yang baru. Nah, bisa dipahami kenapa banyak jenis-jenis kurma di dunia ini gitu. Banyak jenis kurma. Nah, cuma anakan ini jumlahnya terbatas, dan jenis-jenis kurma pun jumlahnya terbatas. Misalnya ada indukan kurma yang punya anak itu mungkin 3, itu sama persis tuh. Ada juga indukan kurma yang bisa sampai punya anak itu 7 atau 10. Ada lagi indukan kurma yang bisa punya anak tuh sampai 20 anakan kurma. Ini saya lagi ngomongin kurma nih, bukan ngomongin keturunan nabi atau keturunan wali songo gitu. Saya lagi ngomong keturunan kurma nih. Jadi dia terbatas jumlahnya itu. Anakan kurma itu terbatas di misalnya paling banyak 20 lah itu kalau nggak salah, itu yang dari satu pohon kurma itu, yang setahu saya ya. Nah, itu akan sama persis tuh, entah di akar, entah di batang tengah gitu. Nah, biasanya itu yang sama persis gitu. Misalnya Nabi Muhammad SAW akan sama persis nanti dengan Imam Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi, karena itu keturunan langsung tuh, Habaib Imam Al-Mahdi. Itu anakan tuh. Nah, sementara kalau dari biji atau dari kawin silang cenderung ada mutasi genetik, sehingga walaupun jenisnya sama ajwa, tapi bentuk buahnya, ukuran buahnya, kualitas buahnya bisa jadi jauh berbeda gitu. Ya, gitu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.